Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syawal dari kelas 12-1. Di sini saya akan mempresentasikan upaya militer mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Puputan Margarana. Puputan Margarana adalah peristiwa sejarah heroik dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 20 November 1946 di Desa Marga, Kecamatan Margarana, Kabupaten Tabanan, Bali. Istilah Puputan dalam bahasa Bali berarti perang habis-habisan hingga titik darah penghabisan, di mana pejuang memilih bertempur sampai mati daripada menyerah. Peristiwa ini merupakan bagian dari Revolusi Nasional Indonesia melawan upaya Belanda merebut kembali kekuasaan pasca Proklamasi Kemerdekaan 1945. Puputan Margarana bukan hanya pertempuran militer, tapi juga simbol semangat pantang menyerah rakyat Bali. Ia mirip dengan puputan sebelumnya di Bali, seperti puputan Badung 1906 dan puputan Klungkun 1908 yang juga melawan penjajah Belanda. Oke, di sini saya akan membahas latar belakang dan penyebabnya. Peristiwa ini dipicu oleh beberapa faktor utama seperti Perjanjian Linggarjati pada tanggal 15 November 1946. Perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang tidak mengakui Bali sebagai bagian dari Republik Indonesia. Belanda ingin menyatukan Bali dengan negara Indonesia Timur, sebuah negara boneka yang mereka bentuk untuk menguasai wilayah timur Indonesia. Adapun penolakan terhadap Belanda, Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai, Komandan Batalion Cium Wanara atau pasukan pejuang Bali, menolak ultimatum Belanda untuk menyerah. Belanda mendaratkan pasukan Bali pada tanggal 1946 untuk merebut kembali pulau tersebut setelah Jepang menyerah. Yang ketiga itu kedatangan pasukan Belanda. Pasukan Netherlands Indies Civil Administration atau NICA tiba di Bali dengan tujuan mendirikan NIT yang memicu perlawanan rakyat Bali yang setia pada RI atau Republik Indonesia. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya itu Ferry Ramdhani. Nah, di sini saya akan melanjutkan tentang tokoh yang terlibat. Nah, yang pertama itu ada tokoh I Gusti Ngurah Rai. Nah, pahlawan utama dari Badung, Bali yang lahir pada 1917, ia adalah Letnan Kolonel TNI yang memimpin Batalion Cium Wanara. Ngurah Rai memilih Puputan daripada menyerah dan tewas di medan perang pada usia 29 tahun. Ia dikenang sebagai simbol keberanian di Bali. Nah, selanjutnya itu ada tokoh Belanda. Letnan Kolonel Frederik Mollinger dan Kapten JBT Konik memimpin pasukan Nika. Mereka memenangkan pertempuran tapi dengan korban besar, yaitu kemenangan Peerhitch. Artinya menang tapi mahal harganya. Nah, selanjutnya itu ada tokoh pendukung. Itu pejuang Batalion Cium Wanara seperti 1 Madelingdir dan 1 Ketut Rai yang ikut gugur dalam Perang Puputan. Nah, ini saya akan melanjutkan jalannya perang. Adapun beberapa urutan pertempuran singkat tapi sengit. Yaitu yang pertama ada persiapan atau awal November 1946. Ngurah Rai membentuk Batalion Cium Wanara dengan sekitar 100-200 pejuang. Mereka bergerilya melawan Belanda di Bali. Nah, selanjutnya itu ada 19 November 1946. Yaitu Brigade Y Belanda tiba di berbagai pos seperti Perean, Bahah, dan Tabanan untuk memblokir pasukan Indonesia. Ngurah Rai mengetahui rencana ini dan memerintahkan pasukannya bubar.
tapi ada 95 orang tetap bersamanya untuk Perang Puputan di Banjar Kelaci, Kelaci Marga. Nah, selanjutnya itu 20 November 1946, yaitu pertempuran pecah pagi hari. Pasukan Ngurah Rai bertempur habis-habisan melawan pasukan Belanda yang lebih unggul jumlah dan senjata. Ngurah Rai teriak "Puputan" sambil memimpin serangan. Seluruh 95 pejuang termasuk Ngurah Rai itu sendiri gugur dalam pertempuran itu. Belanda kehilangan sekitar 100 prajurit. Nah, yang terakhir itu akhir pertempuran, yaitu Belanda mendirikan NIT atau Negara Indonesia Timur melalui Konferensi Denpasar. Tapi perlawanan Bali terus berlanjut hingga kemerdekaan penuh pada tahun 1950. Nah, pasti dalam perang ada dampak dan peringatan. Nah, yang pertama itu dampak langsung. Yaitu meski Belanda menang, tapi Puputan ini melemahkan posisi mereka secara moral dan memicu perlawanan lebih luas di Indonesia. Bali akhirnya bergabung dengan Republik Indonesia pada tahun 1950 setelah Konferensi Meja Bundar. Nah, setelah yang kedua itu peringatan, yaitu setiap 20 November, Bali akan memperingati Hari Puputan Margarana dengan upacara di Taman Makam Pahlawan Puputan Margarana, yaitu di Tabanan. Monumen menghormati 96 pahlawan termasuk Ngurah Rai itu sendiri dan menjadi situs wisata sejarah.